Oke. Oke, di pertemuan, hari ini part 2 kita akan, agak jauh ya. Oke, sudah cukup? Oke. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang, lebih mendalam tentang, kompetensi dasar untuk menjadi seorang product manager. Nah, kita langsung aja. Nah, di sesi ini harapannya teman-teman bisa mendapatkan, beberapa hal gitu ya. Yang pertama, product manager itu harus bisa berempati, itu yang pertama. Yang kedua, memahami cara mengumpulkan masalah dengan baik, memahami cara menerima dan memberikan feedback dengan baik, mengerti tentang pentingnya kemampuan untuk influencing people, terus yang terakhir adalah memahami cara mengkomunikasikan berita buruk kepada stakeholder, gitu. Jadi ada juga cara untuk, menolak gitu ya, permintaan stakeholder, itu juga ada, gitu. Nah, yang pertama adalah kemampuan untuk, berempati gitu ya, eee, untuk seorang product manager. Nah, empati itu apa sih? Empati itu, bisa dijabarkan bahwa, kita mendengarkan, mengamati, dan mengerti bagaimana perasaan orang lain ketika, orang tersebut, melalui suatu peristiwa gitu atau mengalami suatu peristiwa. Nah, dari deskripsi yang tadi, bisa kita pahami bahwa, empati itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan memahami situasinya gitu, bukan cuma, kita paham situasi tertentu gitu, bukan seperti itu, tetapi lebih ke, kita merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang lain, seperti itu. Nah, yang sering dilakukan oleh product manager itu adalah, menyelesaikan masalah tanpa mempertimbangkan situasi atau apa yang dirasakan oleh user. Nah, itu, adalah, kesalahannya seorang product manager, gitu. Jadi, karena kurang berempati sehingga, membuat keputusan yang salah, seperti itu. Nah, ada nggak sih cara untuk membangun empati gitu, atau itu emang bakat dari lahir gitu? Nah, sebenarnya ada gitu. Yang pertama adalah, yang paling penting, jadi pendengar yang baik gitu. Jadi seorang product manager itu harus bisa, terbuka terhadap opini orang lain gitu. Apa yang disampaikan orang lain tentunya, paling utama yaitu user gitu ya. Jadi kita bisa interaksi langsung, bertemu dengan user, ataupun bisa juga dengan data-data yang sudah, tim sales sediakan gitu. Dari situ kita bisa menganalisis juga, seperti itu. Nah, sering-sering ngobrol ngobrol sama, user, entah wawancara, entah survei, itu bisa meningkatkan, empati kita kepada user gitu, yang menggunakan produk kita, gitu. Nah, yang kedua adalah menemukan masalah yang sebenarnya, gitu. Menemukan masalah yang sebenarnya itu maksudnya gimana sih? Nah, ini kita pakai contoh ya. Nah, contohnya ada seorang pria masuk ke toko peralatan perkakas gitu ya. Nah, dia tanya ke pelayannya gitu, ke pegawai tokonya, "Saya ingin membeli palu dan paku," gitu. Nah, secara umum pegawai toko akan langsung menunjukkan tempatnya kan, di mana palu dan paku ada gitu. Nah, tapi kalau seorang product manager itu berbeda. Seorang product manager itu harus bertanya gitu, "Kenapa, Bapak membutuhkan palu ataupun paku?" Gitu. "Untuk apa sih?" Gitu. Karena, masalahnya kan bukan butuh palu dan paku, tapi kenapa butuh palu dan paku, gitu. Nah, ternyata pria tersebut atau bapak tadi itu, ingin menggantung foto liburannya yang di pantai itu, di dinding gitu ya misalkan. Nah, dari situ kita tahu bahwa permasalahannya
itu adalah menggantung foto di dinding. Gimana caranya menggantung foto di dinding, gitu. Nah, dari permasalahan tersebut, kita bisa memunculkan inovasi baru, yaitu, kita buat gantungan yang dapat ditempel di dinding tanpa membutuhkan perkakas, seperti palu dan paku, gitu. Nah, dari situ kita, bisa memahami core problem yang dialami oleh, user atau customer, kayak gitu. Dan peluang untuk pengembangan dari produk kita, gitu. Nah, yang ketiga, itu adalah bersikap membuka diri. Nah, karena empati itu bentuk komunikasi dua arah, jadi nggak cuma user atau customer yang bercerita ke kita, tapi bisa juga kita bercerita ke, user atau customer, gitu. Nah, tentunya tidak semua aspek itu kita ceritakan. Eee, Bisa diseleksi juga, yang pribadi yang mana, yang bisa dibagikan yang mana, itu tergantung kita, gitu ya. Itu akan membuat, kita, terhubung secara emosional, gitu. Jadi kita bisa lebih berempati, gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah jangan menghakimi. Biasanya orang itu paling nggak suka di-judgment gitu kan ya. Nah, kita sebagai product manager jangan pernah menghakimi gitu, apalagi menghakimi, hanya dari sudut pandang kita sendiri gitu, dari satu perspektif gitu. Jadi penilaian yang kita buat jadi terlalu subjektif, seperti itu. Nah, sehingga itu akan menutup peluang kita, untuk berempati kepada orang lain, gitu. Nah, gimana sih caranya nanti kita, menilai dari, berbagai sudut pandang gitu, nggak cuma dari sudut pandang kita aja. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya six thinking head. Nah, six thinking head itu, bagaimana kita, berpikir dari 6 sudut pandang, 6 topi gitu ya. Jadi topi ini diperuntukkan untuk kita berpikir gitu ya, dari sudut pandang lain gitu. Bukan topi yang bisa berbicara gitu ya, kayak Harry Potter. Nah, di sini ada 6 topi gitu ya, dengan berbeda-beda warna. Nah, Six Thinking Hat ini diciptakan oleh Edward de Bono gitu. Nah, teknik ini itu bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan. Dan, keputusan-keputusan itu berasal dari, sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Karena kita penting untuk menilai dari berbagai macam sudut pandang dan situasi gitu ya. Nah, kalau misalkan mau baca tentang Six Thinking Hat ini lebih banyak, itu ada di bukunya Edward de Bono ini yang dirilis tahun 1985, sampai sekarang masih ada. Ataupun di perpustakaan-perpustakaan itu juga masih ada. Nah, mengapa Six Thinking Hat sangat berguna? Nah, ini akan membantu kita memahami permasalahan dari berbagai pendekatan, dari berbagai sudut pandang gitu ya. Jadi keputusan yang kita ambil itu lebih, banyak referensinya gitu ya, lebih terintegrasi gitu. Yang pertama, topi putih. Nah, dengan kita, memakai topi putih, itu kita bisa fokus dengan data yang sudah ada atau data yang sudah tersedia, informasi yang, sudah terjadi gitu. Kita menganalisa tren-tren lama gitu, data-data historikal gitu. Kayak misalkan kalau kita trading, kita kan melihat juga, tren masa lalu gitu misalkan. Itu, bergeraknya saham itu seperti apa sih dari dulu sampai sekarang. Nah, itu kita pelajari, kita analisa. Itu salah satu, ciri topi putih, gitu. Nah, yang kedua ada topi merah, dia si emosional. Nah, topi merah ini, mereka, mengedepankan sisi emosi gitu, atau intuisi, reaksi spontan gitu. Ketika ada sebuah keputusan atau sebuah masalah, eee, yang mereka hadapi gitu. Nah, misalkan, ada kebijakan tertentu gitu. Nah, mereka itu tidak, karena mereka tidak memahami alasan dari perubahan atau kebijakan tersebut, mereka mengedepankan sisi emosionalnya gitu. Misalkan contoh yang sekarang masih relate misalkan ya, wah harga harga beras naik semua nih, tinggi gitu. Nah, si topi merah ini
mengedepankan sisi emosionalnya, marah-marah gitu. Kenapa sih bisa, apa namanya, eee, tinggi gitu, wah salah nih pemerintahannya, apa segala macam. Nah, itu dari sisi topi merahnya, kayak gitu. Dia nggak tahu, atau tidak memahami alasan di balik, beras itu mahal, kenapa. Nah, itu bisa bisa karena gagal panen, bisa karena yang lain-lain. Nah, itu mereka tidak memahami itu. Dia mengedepankan sisi emosionalnya. Nah, selanjutnya ada si topi hitam atau si pesimis gitu ya. Nah, topi hitam ini itu memberikan pandangan sisi buruk gitu ya, dari semua keputusan atau, si negative thinking gitu ya. "Ah, kalau, kamu melakukan keputusan ini, maka, kayaknya negatif deh, ataupun, perubahan ini tuh berdampak negatif bagi kita semua," gitu. Nah, si topi hitam ini, si bagian yang, negatifnya gitu. Kalau misalkan ada pro kontra gitu ya, si topi hitam ini yang kontranya gitu, yang lebih banyak, pesimisnya gitu. Jadi, dari topi hitam ini kita bisa belajar bahwa, keputusan kita itu bisa salah. Nah, makanya, dengan kita memakai topi hitam, dalam kasus ini, itu kita bisa mempertimbangkan keputusan kita yang salah ini. Apakah keputusan ini bisa salah atau enggak gitu. Ataupun menyiapkan rencana untuk menanggulangi hal-hal buruk gitu. Kalau misalkan kebijakan ini kita atau keputusan ini kita keluarkan, terus nanti akan ada, demo atau ada apa gitu misalkan. Nah, gimana, cara menanggulanginya kayak gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi kita bisa, mengantisipasi hal-hal buruk gitu. Lalu ada topi kuning. Ini yang, positif positive thinking-nya gitu. Jadi, dengan menggunakan topi kuning gini ya, ini kita melihat sudut pandang dari sisi positifnya atau dari sisi pro-nya kalau tadi pro kontra gitu ya. Nah, si positif ini akan, menggerakkan kita selalu move on gitu, maju terus gitu, meskipun keadaannya sedang sulit gitu. Kita selalu mencari sisi positifnya apa gitu, dari semua keputusan atau masalah yang terjadi gitu. Nah, lalu ada topi hijau atau si kreatif. Nah, topi hijau ini menggambarkan sisi kreatif ataupun sudut pandang kreatif gitu. Topi hijau ini akan mengembangkan solusi kreatif bagi masalah yang ada di depannya gitu. Misalkan contoh tadi, berasnya mahal gitu ya. Nah, zaman dulu, di dinasti Cina itu, pernah terjadi kelangkaan beras gitu ya. Nah, maka dari itu, raja Cina menciptakan bubur. Nah, itu pertama kali bubur, eee, diciptakan gitu ya. Itu untuk memberikan makan, seluruh rakyatnya dengan persediaan beras yang terbatas gitu. Nah, itu kan, bagian dari, kreativitas gitu ya. Nah, itu yang, digambarkan oleh si topi hijau, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah si topi biru atau perencana. Nah, biasanya topi biru ini dipakai oleh, pemimpin meeting gitu. Nah, ketika misalkan suatu situasi sulit terjadi, ide-ide mulai kering, maka topi biru akan mengalihkan aktivitas tim menuju topi hijau gitu. Jadi lebih ke si perencana, si pemimpin gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh si topi biru. Nah, itu tadi keenam, topi yang bisa kita gunakan untuk, eee, melihat sudut pandang dari kebijakan yang akan kita buat gitu misalkan. Nah, selanjutnya, product manager itu juga perlu influencing skill atau mempengaruhi orang gitu, in the good way ya tapi. Kenapa influencing skill itu wajib dikuasai oleh product manager? Nah, jadi, kalaupun product manager itu biasa disebut, CEO dari suatu produk, nah tetapi
product manager ini itu tidak memiliki otoritas terhadap divisi lain. Misalkan, eee, Ian seorang, product manager kelola HR gitu ya. Nah, tapi dia tidak memiliki otoritas terhadap, IT solution ataupun, tim marketing kayak gitu. Nah, nggak bisa seenaknya nyuruh tim marketing A, B, C, ataupun nyuruh tim IT solution A, B, C gitu. Nah, dari situ maka, kemampuan influencing itu diperlukan oleh, product manager untuk mempengaruhi stakeholder, untuk mempengaruhi tim desain atau tech gitu misalkan. Agar, resource dari tech itu bisa dia dapatkan ataupun, ke tim marketing agar membantu memasarkan produk. Nah itu, diperlukan oleh product manager untuk meng-influence mereka semua gitu, karena product manager tidak memiliki otoritas terhadap divisi lain, seperti itu. Nah, apa saja sih yang perlu dipelajari untuk, dapat melakukan influencing gitu ya? Nah, yang pertama adalah, eee, poin A adalah visi produk yang jelas gitu. Nah, dengan visi produk yang jelas, itu membantu anggota perusahaan, semua divisi ataupun stakeholder, itu dapat bekerja secara maksimal. Nah, ciri-cirinya untuk, visi produk yang baik maupun yang tidak baik seperti berikut. Yang pertama, itu dapat dibayangkan dan berfokus pada customer, itu visi produk yang baik. Contohnya, produk kita bisa membantu customer untuk mendapatkan pensiunan yang nyaman, misalkan. Nah, kalau misalkan visi produk yang tidak baik, itu terlalu ambigu dan berfokus pada bisnis, bukan berfokus pada customer. Misalkan menjadi aplikasi keuangan nomor satu di dunia. Keuangan apa nih? Dalam segi apa nih gitu, menjadi aplikasi nomor satu di dunia gitu. Apakah keuangan syariah ataukah keuangan, konvensional ataupun yang lainnya. Itu terlalu ambigu, terlalu luas, terlalu, berfokus kepada bisnis gitu, bukan berfokus kepada customer-nya, bukan berfokus pada masalah yang ingin diselesaikannya, seperti itu. Nah, yang B itu, ada buat list dari setiap yang penting untuk di-influence. Apa aja sih yang mau di-influence dan siapa aja yang mau di-influence itu harus kita catat gitu. At least kita bisa nge-list gitu ya, senjata dari product manager ini ke stakeholder-stakeholder terkait itu apa aja gitu. Nah, ada 2 macam kebutuhan yang dapat dipenuhi, yaitu, kebutuhan fungsional dan kebutuhan emosional. Nah, ini ada contohnya. Nah, misalkan nih kita buat list, untuk mengidentifikasi, kebutuhan dari stakeholder. Misalkan nama, jabatan, apa yang mereka butuhkan dari saya, apa ekspektasi mereka ketika berbicara dengan saya, apa yang produk saya butuhkan dari mereka, gitu. Nah, misalkan di sini contoh, Harry, seorang, UX lead. Kita akan, berbicara dengan Harry yang seorang UX lead, user experience lead gitu. Nah, apa yang, Harry butuhkan dari saya, yaitu, real customer problem dan definisi problem yang jelas. Apa sih yang dialami oleh customer, masalah apa yang dialami oleh customer gitu ya, dan definisi masalah tersebut apa gitu. Nah, kira-kira ekspektasi Harry terhadap saya, ketika berbicara itu apa gitu? Kira-kira ekspektasinya saya bisa memahami problem dari customer yang sebenarnya gitu. Lalu, apa yang produk saya butuhkan dari si Harry ini, seorang UX lead ini. Nah, saya berharap atau ekspektasi saya itu, atau yang produk saya butuhkan, itu user experience yang baik, yang dapat menyelesaikan problem dari customer saya, gitu. Nah, itu bagian dari, kebutuhan stakeholder gitu. Jadi, ini bisa jadi alat atau senjata untuk meng-influence, stakeholder gitu. Ini contohnya tadi si Harry, kita mau meng-influence Harry. Nah, caranya seperti itu. Lalu selanjutnya C, itu membangun relasi dan kepercayaan. Nah,
nggak cuma di dalam hubungan percintaan, pacaran, ataupun pernikahan yang butuh kepercayaan, tetapi di dunia profesional juga butuh kepercayaan. Itu adalah faktor penting dari, relasi gitu ya. Nah, kepercayaan itu bisa dibangun dengan kredibilitas, keandalan atau reliabilitas, dan intimasi gitu, seberapa intim. Nah, kredibilitas. Nah, kredibilitas itu dapat dilihat bagaimana, kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Menguasai suatu hal, maka lawan bicara kita dapat merasakan apa yang benar-benar kita mengerti, gitu. Atau hanya sekedar pura-pura, "Ah, orang ini ngomongnya, ke sana kemari, beneran tahu masalahnya apa enggak sih?" Nah, itu, bagian dari kredibilitas, gitu. Kalau kita bisa menguasai suatu hal dan berbicara, hal tersebut pada orang lain, maka, bisa menjadi sebuah penilaian kredibilitas terhadap kita, gitu. Nah, gimana sih cara membangun kredibilitas? Nah, yang pertama, gunakan produk, sesering mungkin. Kita, pakai produk kita sesering mungkin, supaya kita tahu, eee, apa istilahnya, ngelontok lah ya, apa yang kita tahu tentang produk kita itu segala sisinya kita tahu gitu. Terus selanjutnya lakukan kompetitor analisis. Nah, kita juga perlu, benchmark gitu ya, produk kita dengan produk kompetitor gitu. Apa yang kurang, apa yang lebih dari kita gitu. Lalu, sering-sering berbicara dengan customer atau user atau klien gitu, agar kita tahu permasalahan yang dialami itu apa gitu, apa yang diinginkan oleh customer. Yang terakhir adalah lihat data market untuk mengetahui titik-titik terkuat dari produk kita dan apa yang bisa dikembangkan gitu. Masukan masukan dari customer juga kita, bisa lihat dari data market tersebut, gitu. Lalu selanjutnya adalah reliabilitas. Nah, ini kemampuan yang bisa membuat seseorang itu bergantung kepada kita, gitu. Hal tersebut dapat dibangun dengan memberikan performa yang konsisten dan yakin bahwa informasi yang disampaikan atau yang diprediksi dapat terjadi, gitu. Cara membangun reliabilitas adalah jangan overpromise, "Saya janji ini, saya janji itu." Itu, sebaiknya dihindarkan, gitu. Lalu, buat disiplin dan teratur, gitu. Kita omongin terus, kita, melakukan hal yang konsisten, seperti itu. Lalu pastikan bahwa kesepakatan yang kamu buat itu memiliki konteks yang jelas. Kita, dengan agar meningkatkan kepercayaan, kita, ketika membuat kesepakatan, kita bisa mendefinisikan konteks yang jelas, seperti itu. Lalu lakukan peninjauan action item, hal-hal yang perlu dilakukan, gitu. Bisa di-list action item-nya apa, atau task-task yang perlu dikerjakan. Lalu intimasi. Nah, dengan tim dan stakeholder dapat tercapai dengan komunikasi yang rutin. Libatkan tim dalam proses discovery produk. Jadi, berkembang bersama atau melibatkan semua tim dalam mengembangkan produk. Itu, bisa membangun keintiman gitu ya dalam, mengembangkan produk, seperti itu. Dan sampaikan dengan jujur ketika ada kendala atau permasalahan produk. Nah, ketika ada isu yang muncul, didiskusikan dengan tim untuk mencari solusi bersama. Nah, selanjutnya, poin D, berikan, lebih dari apa yang kamu terima. Jangan, ketika tadi, kebutuhan stakeholder tadi kita minta bantuan gitu ya, dan kita diberikan bantuan, jangan sampai kita hanya, "Oh, ya udah terima kasih," gitu. Enggak cuma itu gitu. Tapi kita bisa, memberikan lebih gitu dari apa yang kita terima, dalam bentuk apapun gitu. Lalu, poin E, menganggap semua orang ingin membantumu. Nah, jangan sungkan-sungkan atau jangan malu untuk, meminta bantuan. Terkadang, kita tidak tahu orang lain itu, eee
bisa bantu kita atau tidak kalau kalau misalkan kita tidak meminta bantuan, kayak gitu. Jadi jangan jangan menganggap semua orang itu terlalu sibuk untuk membantu kita atau kira-kira orang lain itu nggak bisa bantuin kita gitu. Jangan menganggap hal seperti itu. Siapa tahu orang lain bisa membantu kita, lebih banyak gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah, validasi permintaan customer dan stakeholder. Nggak semua permintaan customer dan stakeholder itu bisa kita, apa ya, terima, bisa kita realisasikan gitu. Karena kita juga, bisa berpegangan dengan roadmap, kita bisa berpegangan dengan MVP yang akan kita buat, seperti itu. Nggak semuanya, keperluan stakeholder dan customer itu kita penuhi, karena kita juga ada keterbatasan resource, keterbatasan waktu dan lain-lain, seperti itu. Nah, product manager yang baik itu harus bisa melakukan penilaian terhadap suatu permintaan. Nah, apakah permintaan tersebut itu valid atau tidak untuk diimplementasi, serta kita bisa menilai besar dan kecilnya dampak dari permintaan tersebut, gitu. Jadi, dinilai itu valid atau tidak dan besar atau kecil dampak dari permintaan tersebut, gitu. Nah, apabila tidak valid dan kecil dampak dari permintaan tersebut, kita bisa loh, sebagai seorang product manager itu melakukan, penolakan gitu terhadap, permintaan tersebut. Nah, sebelum memutuskan antara iya atau tidak, nah apa saja yang harus dipertimbangkan oleh seorang product manager? Yang pertama, dengarkan keluhan dan feedback dengan seksama. Nah, tadi permintaan ataupun masukan dari customer dan stakeholder kita, dengarkan dulu, kita, perhatikan dulu feedback-nya seperti apa yang mereka butuhkan, gitu. Nah, jangan lupa kita berempati dengan customer dan stakeholder tersebut, gitu ya. Tadi kan di awal sudah dijelaskan tentang empati tadi ya. Nah, kita, implementasi empati tersebut ketika, mendapatkan keluhan atau feedback, gitu. Untuk, nantinya kita nilai gitu, feedback tersebut akan seperti apa, gitu. Nah, kita, harus bisa melakukan active listening untuk membangun koneksi dengan, customer ataupun stakeholder, gitu. Kalau bisa jangan menyela, tunjukkan body language yang baik. Ulangi dan konfirmasi kalimat untuk memastikan, gitu. Jangan sampai ada yang, ambigu gitu atau miskomunikasi, seperti itu. Nah, yang kedua, pahami produk dan analytics dengan baik. Nah, tadi kan udah dapat feedback, dapat permintaan tadi. Nah, dari situ, kita bisa, lihat gitu ya, kita bisa analisis permintaan ataupun, feedback itu kita analisis dengan market, resource kita, terus dengan kompetitornya atau kompetitor produk kita gitu ya, dan faktor-faktor lain. Apakah, bisa nggak, keputusan untuk memasukkan atau menolak permintaan dari customer, kayak gitu. Jadi semuanya kita nilai gitu, semua aspek gitu. Nah, yang ketiga ada namanya framework prioritas. Nah, tadi kan udah dianalisis, udah kita dengarkan feedback-feedback-nya, kita ada masalahnya gitu ya. Nah, setelah itu kita melakukan, prioritas apa yang, mau kita, kerjakan gitu ya. Mengkuantifikasi permasalahan dan permintaan yang masuk gitu ya. Kita, nilai dengan framework prioritas. Apa aja, bisa pakai Moskow, bisa pakai RISE, bisa pakai ICE, atau Kano model dan impact effort gitu. Jadi kita nilai, impact-nya terhadap produk kita ataupun terhadap customer lain dan effort yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau
kalau misalkan nilainya tinggi, maka bisa jadi, prioritas satu gitu, ataupun harus dikerjakan. Kalau misalkan nilainya sangat rendah, maka itu bisa kita tolak, masalah tersebut atau permintaan tersebut bisa kita tolak gitu. Udah, impact-nya kecil, effort-nya besar, nah itu bisa kita tolak tuh, gitu. Kita, mengeluarkan effort yang banyak, tapi impact kepada produk kita itu kecil. Nah, itu bisa kita tolak, gitu. Nah, yang keempat adalah berani katakan tidak, gitu ya. Setelah semua tadi diprioritas, gitu kan, dan ada prioritas yang kita buang gitu, atau masalah yang kita buang, kita eliminasi. Nah, kita bisa mengatakan tidak kepada customer maupun stakeholder gitu. Jadi nggak semua permintaan itu diterima gitu. Karena permintaan tersebut tidak memberikan impact yang seimbang dengan effort dan cost dari pengembangannya, kita bisa bilang tidak, seperti itu. Jadi kita bisa, menjabarkan juga alasan tidak diterimanya itu kenapa, kita hitung sesuai prioritasnya. Dan kita hitung impact dan effort-nya, seperti itu. Nah, seperti itulah, validasi untuk permintaan customer ataupun stakeholder. Mungkin aku mau kasih contoh, eee, apa namanya, salah satu framework ya. Ini aku pindah screen. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Nah, ini salah satu framework namanya ICE framework untuk prioritization. Nah, di sini ada 3 yang kita nilai, yaitu impact, confident, sama effort. Nah, impact-nya, jadi berapa banyak impact yang bisa dihasilkan kalau misalkan kita mengimplementasi, permintaan tersebut gitu. Impact-nya berapa? 1 sampai 10. Kita nilai gitu. Apakah mendekati 0, very low, low, medium, high gitu ya, atau very high, impact-nya sangat besar gitu. Nah, terus kita nilai juga confidence, seberapa confidence kita untuk mengerjakannya gitu. Kita nilai seberapa confidence. Nah, lalu kita, lihat juga effort-nya. Kalau misalkan sangat besar effort-nya, kita nilai 1 gitu. Itu sangat berat. Tapi kalau sangat, mudah, kita beri nilai 10 gitu. Nah, jadi, bisa kita hitung I-score-nya sama dengan impact dikali confidence dikali, is gitu atau effort gitu. Nah, jadi kalau misalkan impact-nya, 10, confidence-nya 10, very easy-nya 10, berarti 10 kali 10 kali 10, 1000 berarti. Nah, itu bisa jadi prioritas pertama gitu, nilainya paling banyak. Tetapi kalau misalkan impact-nya kecil, 1 gitu, nggak confidence juga untuk ngerjainnya, nilainya 1, terus effort-nya yang dikeluarkan itu tinggi gitu ya, nilainya 1. Jadi 1 kali 1 kali 1 nilainya 1. Itu, I-score-nya rendah berarti kan. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu bisa kita, urutkan gitu, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah gitu. Nah, nanti kita bisa kasih, apa namanya ya, batasan gitu ya, mulai dari skor berapa ke bawah itu kita akan, eliminasi, nggak akan kita, kerjakan, seperti itu. Itu salah satu, framework untuk prioritas gitu, untuk menentukan prioritas, seperti itu.
Masih banyak lagi, framework-framework, yang tadi disebutkan ada Moskow, ada RISE, dan lain-lain seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita ke kuis. Sama seperti kemarin, di kuis ini yang paling cepat menjawab dan benar, yang paling banyak juga itu akan mendapatkan, hadiah e-wallet sebesar 50.000 dari aku pribadi, gitu. Jadi teman-teman siap-siap ya, yang tadi, memperhatikan, harusnya bisa menjawab semuanya, gitu ya. Saatnya kuis. Bentar, aku buka dulu kolom komentar, nanti disampaikan di kolom komentar ya jawabannya, teman-teman. Bentar, aku juga buka catatan. Nah, soal yang pertama, yang manakah dari poin berikut yang bukan merupakan elemen penting dari kepercayaan dalam komunikasi? Ayo. Wih, jawabannya ini udah semua? Oke, jawabannya adalah B, usabilitas. Nah, usabilitas ini, eee, usabilitas ini merupakan elemen dari kepercayaan dan komunikasi, gitu. Jawabannya B ini siapa nih? Aminatus Zuriah. Weh, nomor paling pertama. Iya. Oke, lanjut. Yang kedua, sebagai seorang product manager ya, Gus? Oh, nah ini, nomor 2 siapa? Oke oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Mmm, oke, kita lihat jawabannya adalah A, mendengarkan dengan seksama. Nah, dalam kasus ini kan product manager itu dituntut, untuk dapat membangun empati sama user. Nah, dengan mendengarkan, secara seksama, kita dapat mengerti masalah yang sebenarnya itu kayak apa, gitu. Bisa juga, menanyakan ekspektasi customer terhadap suatu, fitur atau proses, kayak gitu, untuk mendapatkan, masalah yang dialami oleh customer, gitu. Kita lanjut, oh sorry, ini tadi yang jawab duluan ini Mbak Yosi. Jawab A, Mbak Yosi duluan tadi. Oke. Selanjutnya, nomor 3, suatu hari salah seorang sales manager mengajakmu berdiskusi. Dalam diskusi tersebut, sales manager meminta untuk membuat sistem booking yang baru dari produkmu. Ya, ini jawabannya apa? Sambil sambil nunggu azan ya, guys, ya.
Iya, azannya sudah selesai, kita lanjut. Jawabannya adalah C. Ini siapa nih yang jawab duluan nih? Ria lagi, keren, 2 poin Ria, calon-calon nih. Oke, lanjut. Yang keempat, berikut adalah cara untuk mengembangkan empati sebagai product manager, kecuali waduh, B, 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 B. Nggak ada jawaban yang lain? Oh, ini ada C. Jadi kan ada baik. Oke, jawaban yang benar adalah B, menolak mentah-mentah permintaan yang tidak masuk akal. Tadi kecuali ya. Kecuali apa? Menolak mentah-mentah permintaan yang tidak masuk akal. Nah, ini yang nomor 4 itu Anjumi juga jawabnya. Oke, lanjut. Nomor 5. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan dari tim dan stakeholder adalah ah, Oh, semua. Emang A, nggak yang C? Oke. Waduh, jawabannya adalah A, memiliki visi yang jelas. Gitu. Jadi kalau membangun kepercayaan harus ada visi yang jelas, gitu. Ini yang kelima yang jawab duluan, Ria lagi. Waduh, udah hampir pasti nih berarti. Ria lagi yang jawab benar A, duluan. Oke, terakhir soal nomor 6, soal cerita. Dibaca dengan seksama. Hmm, Oke, Six Thinking Hat. Tadi jawabannya adalah jawabannya A. Kita lihat siapa yang benar duluan. Faskom Solusi Teknologi. Yeay. Ini Jun ya, Jun ya? Yang jawab ini. Soalnya ada 2 di sini. Oke deh kalau begitu. Oh, ada soal terakhir nih, soal nomor 7. Nah, siapa nih? Oke, silakan silakan jawab. Soal nomor 7. Oke. Wah, jawab A semua. Pintar-pintar berarti ya. Kok udah sampai sini? Sebentar sebentar. Sebelumnya. Nah,
Jawaban nomor 7, jawabannya A, menanyakan kepada Scrum Master apa yang terjadi dan mengapa keterlambatan delivery bisa terjadi. Oke, yang jawab duluan adalah Ria lagi. Sudah pasti ini yang menang adalah Ria. Hei, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini fair ya teman-teman, bukan karena aku sistem analis jadi memenangkan Ria, bukan ya. Jadi fair ini, aku juga nggak membocorkan pertanyaan ke sistem analis juga ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari sesi kali ini adalah empati itu adalah kunci kesuksesan seorang product manager. Empati juga sangat penting bagi seorang product manager agar permasalahan itu didapat dengan tepat gitu ya. Lalu yang ketiga adalah 4 cara membangun empati sebagai seorang product manager, menjadi pendengar yang baik, temukan permasalahan yang sebenarnya, bersikap membuka diri, dan jangan menghakimi. Lalu yang terakhir adalah six thinking head, merupakan salah satu cara untuk membantu mengambil keputusan dengan menempatkan diri pada berbagai perspektif. Nah, topi putih untuk perspektif data, topi merah perspektif emosional, topi hitam si pesimis, topi kuning si positif, topi hijau yang kreatif, dan topi biru yang perencana. Sama tadi di sini kurang ya, satu lagi adalah memvalidasi permintaan dari customer dan stakeholder. Gimana caranya kita menilai prioritas dari permintaan tersebut dan bagaimana caranya kita menolak permintaan tersebut gitu. Oke, dengan kesimpulan tadi berakhirnya part 2 ini. Terima kasih teman-teman udah belajar bareng dari part 1 sampai part 2 dan selamat juga yang udah mendapatkan e-wallet dari hasil kuis kemarin dan hari ini. Gitu. Silakan kalau mau ada yang bertanya, bisa ditulis di sini, diakses di slide ini, copy link, atau bisa langsung angkat tangan bertanya. Gitu. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Mbak Iza. Ya, makasih Mas Fatur. Suaraku jelas ya? Sangat jelas. Gimana? Oke, aku mau nanya nih Mas. Tadi kan kita diajarin kalau misalnya jadi PM itu harus punya empati, terus habis itu punya data-data yang bisa bikin kita itu kayak berani buat berkata atau menjawab tidak gitu kan. Kalau semisal ini memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan produk atau pembuatan produk dari awal gitu. Nah, in case nih Mas, di real life-nya itu biasanya misal kita udah dengerin nih permintaan kliennya itu A gitu ya, sedangkan produk kita itu B. Nah, otomatis kan berarti harus ada beberapa perombakan dari produk kita untuk menyesuaikan dari kebutuhan klien itu. Cuman effortnya yang dibutuhkan itu tidak sebanding sama yang kita dapat sebenarnya. Nah, misal kita ajuin ke manajemen itu biasanya kan dari manajemen tuh kayak punya POV sendiri gitu loh dari segi bisnisnya gitu kan ngerasa kayak oh kita harus ada kayak menjalin hubungan antara klien sama kita gitu biar mereka tetap pakai kita atau gimana akhirnya mau nggak mau kayak memaksakan biar produk ini tetap dikembangkan sesuai sama kebutuhan si klien itu. Nah, untuk mengatasi hal itu tuh gimana ya Mas? Misal sebagai PM itu biar kita itu tetap apa ya istilahnya pakemnya kan tadi kayak kalau memang ini produknya benar-benar nggak bisa untuk dikembangkan menyesuaikan kebutuhan klien atau memang kebutuhan kliennya itu di luar nalar gitulah. Nah, itu gimana sih cara ngatasinnya? Terus terutama untuk ke pihak manajemennya juga sih memberikan pengertiannya kayak gitu Mas. Itu sih, makasih.
Oke. Terima kasih Mbak Iza. Aku langsung jawab ya. Eee, Tadi itu bisa dinilai dulu dari sisi kita dinilai, effort yang kita keluarkan itu seberapa besar. Terus kita bandingkan dengan impact. Impact itu bisa bermacam-macam ya. Bisa apa namanya, kliennya tambah banyak, ataupun income kita itu tambah banyak, atau memang nilai, apa namanya, dengan fitur tersebut atau dengan produk tersebut kita bisa lebih banyak menjangkau, klien atau customer gitu. Ataupun customer berani bayar mahal untuk mendapatkan itu, bisa jadi kayak gitu. Jadi, impact-nya itu kita ukur juga gitu. Nah, terus seberapa confident kita, apa namanya, mengerjakan itu, tadi menggunakan, framework-framework tadi. Nah, setelah kita total, nah kita bisa menilai gitu, dari permintaan tersebut, kita bisa kerjakan atau enggak, gitu. Lalu, kalau misalkan dengan manajemen, kita bisa bernegosiasi dengan, manajemen gitu, ataupun stakeholder gitu. Kita bisa jelaskan dari hasil perhitungan prioritas tadi, itu seperti ini. Terus, kita juga memberikan, data-data juga tadi. Kalau misalkan kita sebagai, apa namanya, si topi putih tadi ya, kita menyajikan data-data yang sebelumnya, data-data yang sudah ada gitu. Kita bisa, apa namanya, memberikan data tersebut ke manajemen. Kalau misalkan ini di-provide, itu, concern-nya seperti apa, kalau tidak itu bagaimana, apakah bisa, menolaknya atau tidak, atau kita terima aja atau seperti apa, kayak gitu. Jadi keputusan, ataupun kita meng-influence, pihak manajemen atau pihak klien, itu juga berdasarkan data tadi. Kita, kredibilitas kita ada karena kita menyajikan fakta, kayak gitu. Nah, dengan seperti itu, klien maupun, manajemen bisa, juga menilai gitu, ataupun ter-influence dengan kita, kayak gitu. Dari sini apakah menjawab, Mbak Isya? Menjawab Mas, tapi jadi timbul pertanyaan lagi. Kalau Mhm, semisal manajemennya itu lebih ke ada kayak, ini, priority client gitu. Jadi kayak, oh ya mhm. soalnya ini kan klien prioritas gitu, jadi harus mau nggak mau Iya, dibuatkan aja sebutuhnya mereka kayak gitu. Gimana tuh iya, menyikapi hal itu? iya. Balik lagi kalau misalkan itu klien prioritas, berarti kan, impact ke kitanya itu besar gitu loh. Entah dalam bentuk uang atau dalam bentuk yang lain gitu, berarti kan impact ke kita besar. Berarti penilaian prioritas, untuk apa namanya, untuk framework yang tadi, misalkan yang ICE tadi, impact-nya bisa kita besarkan gitu. Karena itu, klien prioritas yang pastinya impact ke kita juga besar gitu. Entah entah impact-nya tadi dalam bentuk uang atau nanti kerugian juga bisa, kalau misalkan tidak di-provide atau segala macam, itu juga bisa masuk ke dalam penilaian kayak gitu, seperti itu. Oke, menjawab Mas Fatur, makasih. Oke, oke, sama-sama. Selanjutnya ini ada pertanyaan di, slide Google terkait penerapan Six Thinking Hat. Ketika menyikapi suatu permasalahan, apa kita harus menggunakan keenam-enamnya langsung gitu? Nggak bisa sih kalau secara langsung ya, harus bergantian gitu. Nah, juga kita bisa lihat, ini, kebutuhannya gitu. Apakah, kalau misalkan, contoh aja topi putih gitu ya, topi putih kita gunakan ketika memang, kita membuat kebijakan yang, sebelumnya sudah ada atau sebelumnya pernah ada atau mirip-mirip gitu. Nah, kita bisa, ambil data-data dari, terdahulu kita gitu, yang akan kita gunakan untuk, mengimplementasi keputusan yang akan kita buat, kayak gitu. Ataupun, keputusan yang akan kita buat ini sepertinya
akan menimbulkan sebuah pro kontra gitu. Maka kita bisa menggunakan topi hitam tadi ataupun topi merah secara emosional. Kita bisa mempertimbangkan itu semua. Ataupun kita sedang ada masalah gitu, kita mengalami masalah, terus kita harus membuat keputusan terhadap masalah tersebut. Kalau enggak, kita akan macam-macam gitu lah. Misalkan kita bisa pakai topi kuning gitu, kita cari sisi positifnya untuk mengambil keputusan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Jun. Ini yang tanya Jun ya? Ya, apakah terjawab, Jun? Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan terakhir mungkin ya. Udah jam 15.04. Satu pertanyaan terakhir, cukup? Oke, kalau cukup saya kembalikan ke Jun sebagai host hari ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Fatur penyampaian materinya. Aku tutup dulu rekaman.